Kutipan babat Tanah Jawi tentang tragedi Sukro Lembah. Episode pertama. Raja Amangkurat berbisan dengan Pangeran Adipati Puger. Alkisah negeri Kartosuro yang baru saja berdiri kini semakin kuat. Setelah Pangeran Adipati Puger bergabung dan ikut mengelola negeri, Kartosuro semakin makmur. Untuk semakin mempererat tali persaudaraan dengan sang adik Pangeran Adipati Puger, sang Raja Amangkurat bermaksud mengambil Putri Adipati Puger sebagai menantu. Atau dengan kata lain, ingin mengajak Pangeran Adipati Puger berpisanan. Sang Raja Amangkurat mempunyai banyak istri. Salah satunya istri permaisuri dari Sumedang yang sangat dikasihinya. Namanya Ratu Mas. Juga mempunyai istri dari Surabaya bernama Raden Ayu Lor. Lalu punya istri lain lagi bernama Raden Ayu Kidul. Sedangkan istri yang bernama Raden Ayu Kilen dikatakan berasal dari rakyat kecil, anak seorang lurah jagal. Walau punya banyak istri, sang raja tidak punya banyak keturunan. Sesudah menjadi raja pun tak kunjung berputra. Tetapi kemudian Raden Ayu Kilen mempunyai seorang putra yang tampan. Sang raja sangat mengasihinya dan sudah mengangkatnya sebagai Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota. Sang pangeran sudah mendiami kadipaten dan membawai 5.000 cacah tanah garapan. Pangeran Adipati Anom sudah hidup berkecukupan, dan sang putra inilah yang akan dijodohkan dengan putri Pangeran Adipati Puger. Lain halnya dengan sang raja, sang adik Pangeran Puger mempunyai banyak putra, 2 perempuan dan 7 laki-laki. Putra yang sulung seorang perempuan yang bernama Raden Ayu Lembah, seorang gadis cantik yang kecantikannya mengalahkan para bidadari. Panenggak atau putra kedua bernama Raden Tejo. Adiknya lagi bernama Raden Mesir yang tampan. Adiknya lagi Raden Papak. Dan yang bungsu Raden Kawa. Kelima putra ini lahir dari istri selir. Adapun dari istri Padmi yang berasal dari Trah Juminahan, Pangeran Adipati Puger juga sudah mempunyai 3 putra yang semuanya laki-laki. Yang pertama Raden Suryo, kedua Raden Sasongko, dan ketiga Raden Sudomo. Ketiganya sungguh tampan rupawan. Pangeran Puger sangat mengasihi para putra-putranya. Selain yang telah disebutkan, Pangeran Puger masih mempunyai seorang putri bernama Raden Ayu Impun. Pada suatu sore di keraton, sang Raja Amangkurat sedang bercengkrama dengan permaisuri. Sang Raja berkata, "Panggillah putramu Pangeran Adipati Amangkunagara." Yang diperintah segera bergegas memanggil sang putra Pangeran Adipati Amangkunagara atau putra mahkota. Yang dipanggil pun segera menghadap dan mengaturkan sembah. Sang raja berkata kepada sang putra, "Anakku Pangeran Adipati, engkau sudah dewasa, sudah menjelang masa birahuimu, dan waktunya untuk membangun rumah tangga. Engkau menikahlah dengan saudaramu, yakni anak dari adikku Dinda Pangeran Puger, seorang gadis jelita yang bernama Nini Lembah, yang sudah aku jodohkan denganmu sejak kecil. Sekarang lestarikan perjodohan itu." Pangeran Adipati berkata sambil menyembah, "Hamba belum pernah melihat putri Paman Puger." Berkata sang raja, "Kalau begitu segeralah ke Kapugeran." Sang putra segera menyembah dan melaksanakan perintah. Tidak berapa lama sudah sampai di Kapugeran. Waktu itu putra Pangeran Puger yang bernama Raden Tejo sedang berada di pintu gerbang. Dia kaget melihat datangnya Pangeran Adipati. Segera masuk dan melapor kepada sang ayah. Pangeran Puger berkata kepada para putra, "Hei Surya, segera siapkan penyambutan, dan engkau Tejo segera keluar. Anakku Pangeran Adipati persilahkan masuk."
Raden Tejo segera keluar menemui Pangeran Adipati. Sementara Pangeran Puger pun turun menyambut sang keponakan. Tangan Pangeran Adipati digandeng oleh Pangeran Puger dan dibawa masuk ke dalam puri. Pangeran Adipati dipersilahkan duduk di tempat yang disediakan, dan para putra Kapugeran turut menemui Pangeran Adipati. Pangeran Puger berkata, "Nak, kebetulan sekali engkau jalan-jalan sampai di sini. Apakah ada perintah dari ayahandamu kepadaku?" Yang ditanya hanya menjawab, "Saya diperintah oleh ayahanda untuk datang ke sini." Seketika Pangeran Puger mengerti maksud dari sang kakak menyuruh Pangeran Adipati datang ke kediamannya. Raden Sudiro dilirik oleh sang ayah dan segera paham maksudnya. Dia segera memanggil kakak perempuannya, Raden Ayu Lembah. Di Kaputren, Raden Ayu Lembah kaget melihat kedatangan sang adik. "Ada apa engkau datang ke sini, Dinda?" Raden Sudiro berkata, "Saya diperintah ayah agar kakak menghadap ayah dengan membawa tempat kinang." Raden Ayu Lembah bertanya, "Ada apa ayah menyuruh menghadap dengan membawa tempat kinang? Siapa tamu yang datang?" Raden Sudiro berkata, "Tamunya adalah Kanda Pangeran Adipati." Raden Ayu Lembah berkata, "Kok tumben Kanda Pangeran Adipati bertamu ke sini? Duh, saya sebenarnya enggan. Walau masih saudara sendiri, tetapi kami sudah sama-sama dewasa. Dan saya rikuh karena antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya saya tidak mau." Raden Sudiro membujuk-bujuk sang kakak. "Kakak, jangan sampai engkau membangkang. Tidak urung pasti terkena marah ayahanda." Segera menghadap Raden Ayu Lembah dengan membawa tempat kinang dan mengaturkan kepada sang ayah. Pangeran Puger berkata pelan, "Engkau aturkan kepada tuanmu." Yang disuruh menyembah dan sangat malu hatinya, tetapi sangat takut kepada ayahandanya. Segera diaturkan tempat kinang kepada Pangeran Adipati. Yang diberi tempat kinang memperhatikan wajah sang putri sampai tertegun dan terbayang-bayang. Raden Ayu Lembah mengaturkan sembah dan segera mundur dengan perasaan sangat malu. Sang Pangeran Adipati berkata kepada sang paman, "Dinda Ayu Lembah ini berapa usianya?" Pangeran Puger menjawab, "Dengan Ananda hanya selisih 1 tahun. Ketika dulu masih di Mataram, Ananda Pangeran sudah disapih, dan si Dinda masih menyusui." Pangeran Adipati segera mohon pamit dan kembali ke keraton menghadap sang ayah. Sudah melapor apa yang terjadi mulai dari awal sampai akhir. Tersenyum sang raja dan berkata pelan, "Anakku, segeralah pulang ke rumahmu. Pesanku, kalau engkau sudah menjadi suami dari Nini Lembah, bisa-bisalah engkau ngemong kepada istrimu itu. Ketahuilah, kalau aku meninggal kelak, engkau yang menggantikan sebagai raja. Pamanmu Adipati Puger itu yang mengasuhmu, dan juga Dinda Adipati Madura. Demikian juga Adipati Surabaya. Ketiganya punggawa yang aku pesankan kepadamu tadi, jangan sampai engkau buat kecewa. Kelak apa yang mereka katakan, turutilah, wahai anakku. Tidak akan lestari engkau menjadi raja di Kartosuro kalau tidak bisa membuat nyaman ketiga punggawa itu. Tidak akan langgeng engkau menjadi raja dan akan rusak negara bila engkau abaikan." Pangeran menyembah dan pulang ke kediamannya, karena hari sudah larut malam.